Pemirsa, korban fetish mukena di media sosial bertambah menjadi 10 orang. Meski pelaku telah meminta maaf, para korban tetap akan melaporkan kasus ini ke polisi. Inilah salah seorang model mukena yang menjadi korban fetish di media sosial. Berkedok foto katalog online shop, korban mengaku diperintahkan pelaku melakukan sesi foto menggunakan mukena. Namun setelah pemotretan, korban curiga hasil foto tidak diunggah di media sosial yang dijanjikan. Namun justru mendapat kabar jika fotonya diunggah di media sosial lain dengan nama akun fetish mukena. Tapi ada satu hal yang sangat menjanggal ya. Jadi hasil dari photoshoot itu kan lumayan niat ya. Maksudnya bayar modal, ada fotografer, foto di studio, ada MUA-nya juga. Tapi kenapa nggak pernah dipost di feeds, malah dipost di Snapgram? Padahal Snapgram itu 24 jam ya. Tapi waktu itu hanya dipost di Snapgram. Terus itu fotografer yang waktu itu kolaps dengan owner ini juga itu menghubungi saya bilang kalau foto-foto model itu dijadikan bahan fetish, dan ternyata korbannya itu udah sangat banyak. Ternyata dimanfaatkan untuk hal tersebut. Terus juga akun Twitter yang akun utama fetish, yang forum khusus fetish mukena itu juga ketika itu pas saya cek pertama kali itu belum di private. Terus saya screenshot bukti-buktinya semuanya. Saya menghubungi si owner ini. Sementara itu, melalui akun Instagram @dimasalfian20, terduga pelaku meminta maaf terkait perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Alfian. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang terjadi. Dan saya mengaku saya bersalah telah menyebarkan dan tidak meminta izin kepada model yang bersangkutan. Dan saya mau mengklarifikasi bahwa foto tersebut adalah untuk konsumsi saya pribadi, tidak dijual di manapun, dan hanya untuk konsumsi saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya meminta maaf besar-besarnya kepada semua korban saya, dan saya akan menghapus semua foto yang ada di laptop saya. Korban fetish mukena ternyata tidak hanya satu orang. Usai kasus ini viral di media sosial, para korban akan melaporkan kasus ini ke polisi. Mereka berharap polisi segera menangkap dan memeriksa pelaku. Pemirsa, sebelum berbincang dengan seksolog klinis dan pakar hukum pidana, kita akan memperbarui perkembangan pelaporan korban fetish mukena di Kota Malang. Ada rekan kami Denny Irwansyah di sana. Denny, terakhir 10 orang sudah melapor. Apakah bertambah lagi? Baik, Anissa dan Suki, bisa saya laporkan bahwa sejak sore tadi baru 10 ini mereka bersepakat diwakili oleh satu orang korban, yaitu AZ, yang sebelumnya sejak kemarin malam sudah berkomunikasi dengan unit PPA Satreskrim Polresta Malang. Artinya dari 9 orang lainnya ini semua menyerahkan bukti-bukti maupun laporan yang sama melalui AZ. Nanti kalau dibutuhkan oleh pihak kepolisian, mereka akan bersedia datang. Dan untuk sementara mereka melaporkan melalui AZ dulu atas nama 10 orang tersebut. Ini enggak? Anissa. Baik, sejauh ini laporannya terkait apa? Apakah pelecehan seksual atau undang-undang ITE? Mereka melaporkan sementara masih tentang fetish mukena. Terkait nanti ini akan menjadi pelecehan seksual atau undang-undang ITE, nanti akan didalami lebih lanjut oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota. Demikian, Anissa. Baik, sejauh ini apa yang membuat korban kemudian terganggu dengan postingan-postingan tersebut? Maksudnya postingan dari pelaku yang memposting itu di akun fetish mukena. Apakah ada komentar-komentar yang melecehkan? Betul, Anissa. Tidak hanya komentar-komentar yang melecehkan atau dengan jelas-jelas memposting mereka dan menjadikan sesuatu bahan lelucon atau bahan pelecehan seksual, bahkan ada dari foto mereka yang sudah mulai dikontak oleh nomor-nomor yang mereka tidak kenal dan mulai minta video call, mulai
yang menurut mereka sudah mengganggu privasi seperti itu, Anissa. Baik, pelaku sendiri sudah meminta maaf dan mengaku bahwa ini adalah untuk konsumsi pribadi. Namun kalau dari pemeriksaan polisi, apakah mereka punya komunitas tersendiri? Betul, belum dari pemeriksaan polisi, tapi dari berkas-berkas yang dibawa oleh korban yang tadi sudah di-print, bisa kita lihat bahwa ada beberapa akun dari milik, salah satunya di admini oleh terduga pelaku ini, salah satunya adalah pecinta mukena. Di situ selfie mukena, pecinta mukena, ada beberapa, setidaknya ada 4 akun. Ya, isinya foto-foto yang sudah dilengkapi dengan nomor telepon dan akun medsos pemilik foto seperti itu. Ya itu yang membuat mereka jadi mulai di telepon, dihubungi oleh nomor-nomor tidak dikenal. Baik, selain akun pelaku yang telah meminta maaf, apakah ada akun lain? Sementara terduga pelaku masih satu ini yang mereka yang sebelumnya mengaku kepada para model adalah pemilik gerai, salah satu gerai all shop mukena yang melakukan pemotretan, dan ternyata foto-foto itu tidak pernah diposting di all shopnya, melainkan di tempat-tempat medsos seperti itu. Jadi memang si pemotretan itu bukan untuk online shop, itu hanya kedok. Betul, Anissa, itu yang membuat mereka curiga. Salah satunya adalah foto-foto itu tidak pernah ada di gerai online shop, justru tiba-tiba mereka dengar sudah ada di akun-akun, terutama di akun Twitter yang 4 akun itu. Baik, terima kasih rekan kontributor melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, bagaimana pakar hukum pidana dan seksolog klinis melihat fenomena kasus fetish ini? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Heri Firmansyah dan seksolog klinis Zoya Amirin. Selamat malam Mas Ferry dan Mbak Zoya. Selamat malam Mbak Anissa. Baik, saat ini Mas Heri, sejauh ini kalau misalnya untuk kasus fetish seperti ini, apakah sudah ada undang-undangnya yang melindungi korban? Apakah bisa masuk ke pelecehan seksual? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Kalau kita melihat dari konteks KUHP ya, secara ANSI, tentunya kita nggak langsung menemukan pasal yang relate dengan kasus fetish ini Mbak Anissa. Tapi kalau kita melihat di luar dari KUHP, berdasarkan ketentuan pasal 103 KUHP, maka kita mungkin akan menemukan undang-undang yang bersifat khusus tadi, apalagi kalau dia menggunakan jejaringnya lewat media sosial gitu ya. Misalnya lewat Twitter kah, lewat Facebook dan lain sebagainya. Itu bisa dikenakan ke Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016. Pasal yang mungkin dikenakan bisa di pasal 27, tepatnya mungkin 27 ayat 1 atau juga setidaknya pasal 27 ayat 4. Terkait dengan kesusilaan tadi, benar Mbak Anissa sampaikan. Jadi rata-rata undang-undang yang dikenakan adalah terkait ITE dan kesusilaan ya. Kalau yang khusus untuk mengatur terkait dengan fetish atau hasrat seksual ini belum ada ya Mas, bahkan di RUU PKS sekalipun. Ya, karena kalau kita bicara dalam konteks kejahatan, ini kan selalu bermetamorfosa ya Mbak Anissa ya, selalu ada perubahan, modus dan lain sebagainya. Mungkin ini yang belum diakomodir dalam ketentuan undang-undang KUHP kita yang masih saat ini kita gunakan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang 1 1946. Ini undang-undang sudah lama sekali, bahkan rancangan KUHP sampai detik ini pun kan belum diketok palu begitu ya di DPR. Maka ini yang menjadi kesulitan ketika harus memunculkan misalnya pasal yang tepat terkait dengan KUHP tadi. Tapi kalau bicara tentang kesusilaan di pasal 289 kalau tidak salah, pasal 291 KUHP juga bisa digunakan kalau memang tidak menggunakan dasar dari Undang-Undang ITE. Ini dapat kita lihat dari kasus fetish yang sebelumnya. Iya, yang jarik itu Mas Heri. Ya, yang baik. Mas Heri sudah bergabung juga bersama kami seksolog klinis Mbak Zoya Amirin. Selamat malam Mbak Zoya. Selamat malam. Baik, Mbak Zoya, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai fetish ini, sebenarnya fetish itu apa? Apakah itu salah satu gangguan seksual atau gangguan kejiwaan mungkin?
Oke, jadi fetish itu sebenarnya termasuk dalam parafilia atau atypical sexual behavior, gitu ya. Jadi ini adalah perilaku seksual yang tidak biasa atau bisa. Ini ada gradasinya untuk bisa sampai kepada parafilia atau penyimpangan perilaku seksual, gitu ya. Tapi meskipun ini adalah sebuah parafilia atau penyimpangan perilaku seksual, belum tentu perilaku ini kriminal. Ketika dia meminta konsensual atau persetujuan, itu tidak menjadikan dia ranah kriminal meskipun dia menyimpang. Gitu ya. Jadi menurut saya tidak bisa kalau misalnya orang mengatakan ya gimana ya karena saya fetish sih. Oke, fetish itu adalah satu hal, itu adalah penyimpangan seksual atau itu bisa jadi juga sebuah perilaku seksual yang tidak biasa. Tapi ketika dia tidak meminta izin, tidak meminta konsensual, apalagi bagi sesama orang dewasa, gitu, itu sudah termasuk dalam pelecehan seksual gitu kalau dalam ranah seksologi. Berarti ini adalah fetish atau pelecehan seksual karena tidak adanya persetujuan atau tidak adanya konsen. Sejauh ini kalau dari undang-undang bisa dibilang tidak bisa dijerat pidana karena masih termasuk hasrat seksual. Kalau dari Mbak Zoya sendiri seperti apa? Apakah hal-hal seperti ini harus masuk ke undang-undang juga? Iya, kalau buat saya gini, permintaan maaf itu adalah masalah personal gitu ya. Jadi kalau permintaan maaf itu adalah satu hal, tapi tidak ada salahnya permintaan maaf itu tetap bisa memaafkan, tapi juga tetap berproses secara hukum gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini kan tidak ada persetujuan ya. Apakah semua orang yang tidak meminta persetujuan meminta maaf lalu dia bisa bebas gitu dari hukumnya gitu? Buat saya sih malah justru nggak masuk akal. Sebenarnya lebih jelas sih kalau misalnya kita menggunakan ya itu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tentunya ya. Baik, Mbak Zoya, selain kasus fetish mukena, sebelumnya tahun lalu ada kasus fetish jarik bungkus itu, Mbak Zoya mungkin masih ingat. Sejauh ini undang-undang yang dikenakan adalah ITE, bukan pelecehan seksual. Apakah nanti ke depannya juga hal ini akan didorong untuk supaya masuk ke pelecehan seksual? Oh ya, kalau saya sih sangat-sangat lebih setuju gitu itu masuk dalam pelecehan seksual karena nggak bisa dari kasus Gilang Bungkus juga pada waktu lalu itu juga adalah diisi dengan manipulasi kan gitu ya. Jadi kalau misalnya bisakah dia memiliki fetish gitu ya tanpa menyakiti orang lain, bisa gitu. Jadi ketika dia memiliki hasrat fetish, dia bisa meminta izin misalnya, oh saya nggak tertarik pada kamu dan saya lebih tertarik lagi atau membuat saya feeling turn on atau terangsang gitu ya ketika kamu dibungkus dengan kain jarik gitu. Dan itu ada persetujuan, ada konsensual antara sesama orang dewasa. Nggak pakai tending aling-aling bahwa saya sedang membuat penelitian, bahwa ini adalah research dan sebagainya gitu. Itu kan adalah manipulasi menurut saya. Jadi kalau misalnya dia tetap bisa mengekspresikan fetishnya gitu ya, meskipun ini adalah perilaku seksual yang atypical atau tidak biasa, dia tidak harus berperilaku kriminal gitu. Kalau menurut saya ini sangat-sangat wajib gitu untuk dimasukkan ke dalam undang-undang gitu ya. Ini adalah tindakan pidana, menurut saya ini adalah pelecehan seksual karena tidak meminta konsen. Nanti apa bedanya dengan begal payudara gitu ya misalnya. Itu juga ketika ada begal payudara lalu ada pelemparan sperma, kita lihat kan kasus-kasus seperti itu. Nah di dalam undang-undang yang sekarang yang saya tahu ya, bisa koreksi bila saya salah, kalau misalnya pemerkosaan atau pelecehan hanya bisa diterapkan jika memang ada penetrasi penis ke dalam vagina dan sebagainya, sulit juga karena ada banyak hal pelanggaran privasi, pelanggaran boundaries otoritas tubuh orang lain yang dilakukan kan. Ya salah satunya seperti kasus ini. Baik, Mbak Zoya, Mas Heri, kami juga sudah terhubung dengan salah satu korban, Mbak Aka. Selamat malam, Mbak Aka. Selamat malam, Mbak. Mbak Aka, mohon maaf, saya tahu kami mengerti bahwa Anda ada trauma tersendiri, tapi kami mohon maaf harus mengoreknya untuk malam hari ini. Mbak Aka, boleh Anda ceritakan seperti apa Anda mengenal pelaku, dan Anda mengenal pelaku sebagai apa? Sebagai pemilik online shop atau memang kenalan? Ya, jadi saya mengenal pelaku itu sebagai owner, karena dia mengakunya sebagai owner ya, namanya Mbak R. Jadi dia mengakunya itu perempuan. Tapi mengakunya perempuan, oke. Iya benar, dengan inisial Mbak R. Lalu saya ketika dihubungi untuk photoshoot, untuk foto katalog,
yang ada di situ bukan ownernya tapi adiknya. Oke. Nah, pas ada adiknya itu saya tanya, ini Mbak R-nya mana? Terus dia mengaku itu kakaknya lagi di luar kota. Jadi sementara kalau photoshoot selalu ditemenin sama pelakunya ini. Jadi saya ketemunya dari situ setiap photoshoot. Baik, Mbak Aka, apakah kapan Anda mulai menyadari bahwa photoshoot yang dilakukan bukanlah untuk online shop, tapi untuk kepentingan yang lain, yaitu komunitas fetish mukena itu? Jadi saat ada teman korban juga yang baru mengetahui akun Twitternya itu, karena di akun Twitternya itu pelaku juga ngasih tahu nama kita sama nama sosial media kita dan masuk ke notification-nya. Jadi dari situ saya dikasih tahu sama teman korban lain. Mbak Aka, mohon maaf, Anda menerima direct message maupun pesan-pesan yang tidak senonoh karena foto Anda dan akun sosial media Anda di posting di akun khusus fetish mukena ini? Kalau saya tidak, tapi ada beberapa teman korban yang lain yang dapat kayak gitu. Baik, saya ke Mas Heri. Mas Heri, saat ini pelaku sudah minta maaf. Apakah itu kemudian menggugurkan hukum pidana bagi dirinya? Ya, mungkin kalau secara personal tadi ya, permintaan maaf itu bisa dijawab langsung dan prosesnya selesai di situ. Tapi kalau memang proses hukum ini, karena ini bentuknya adalah pelanggaran hukum pidana, maka jalurnya akan diselesaikan lewat proses hukum tadi, Mbak Anissa. Baik. Apalagi ternyata memang dari korban tidak ada penyelesaian secara di luar dari konteks hukum ya, kita sebut sebagai court settlement, misalnya sengketa di luar pengadilan, itu konteks perdata mungkin banyak dibuka, tapi kalau di pidana memang itu agak sulit untuk dilakukan, kecuali memang tadi proses ini sudah di case close oleh para pihak dengan anggapan bahwa tadi berarti harus persetujuan kedua pihak ya? Tentu, dan juga kalau kita lihat tadi kan ini ada kesengajaan di situ ya, ada unsur tanpa hak juga yang dilakukan oleh pihak yang mengambil foto tadi tanpa persetujuan, tentunya. Kalau kita lihat dari model yang dilakukan, cara-cara yang dilakukan, maksud saya di sini adalah kalau yang di kasus pertama yang fetish kain jarik itu kan polanya random ya, random sampling dia melakukan. Tapi kalau ini memang sudah ada targetnya, betul Mbak Anissa, itu diperkuat dengan keterangan Mbak yang tadi ya selaku korban dari tindakan. Mas Heri tadi seperti pembahasan kita dengan Mbak Zoya Amirin tadi bahwa pelaku menggunakan foto korban yang awalnya untuk kepentingan online shop, namun ternyata digunakan untuk kepentingan fantasi seksual tanpa adanya persetujuan. Apakah itu bisa masuk ke undang-undang pelecehan seksual, Mas? Ya, tadi sayangnya kita memang belum punya undang-undang khusus ya. Tadi lex spesialisnya memang belum, baru didorong mungkin salah satunya lewat RUU PKS tadi ya. Nah itu memang didorong ke sana, tapi kalau dalam konteks yang saat ini ya kita hanya mendasarkan pada undang-undang yang ada, tapi bukan berarti itu juga tidak bisa mengakomodir unsur yang perbuatan dari si pelaku lakukan, begitu Mbak Anissa. Baik, saya ke Mbak Zoya. Mbak Zoya, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mbak Aka ini, Mbak Zoya? Oke. Mbak, saya mau tanya, bagaimana perasaan Mbak pas saat mengetahui bahwa foto Mbak yang Mbak kasih ini atau ini ya dimanfaatkan untuk melampiaskan hasrat seksual dari pelaku? Apa perasaan Mbak? Mohon maaf, nggak boleh diulangi lagi. Oke, saya yang ulang ya Mbak Aka. Mbak Aka tadi Mbak Zoya Amirin mengatakan bahwa apa yang Mbak rasakan ketika Anda mengetahui bahwa foto yang digunakan seharusnya untuk online shop malah untuk memenuhi fantasi seksual orang lain tanpa persetujuan Anda. Pastinya kaget, sedih juga, sama kecewa juga ya Mbak, karena
hitungannya kita kan udah kerja sama dan saya juga pernah ketemu sama orangnya, jadi nggak nyangka juga sih kalau ternyata niatnya dia tuh jahat dan sempat trauma juga. Baik, Mbak Aka, mohon maaf sekali Mbak Aka. Apakah Anda merasa dilecehkan? Iya, saya merasa dilecehkan karena hitungannya kan dia udah menyalahgunakan foto saya juga ya, termasuk mencemarkan nama baik juga dan teman-teman model yang lain. Baik, Mbak Zoya, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Zoya? Ya, udah sih itu aja. Saya sebenarnya kenapa saya nanya saya begini, karena banyak orang yang lupa permintaan maaf dari pelaku tidak menghilangkan ketidaknyamanan seksual dari korban gitu. Dan apakah permintaan maafnya ini bisa menghilangkan trauma atau bahkan kadang-kadang gitu ya, ada beberapa korban yang merasa jijik jadinya sama dirinya sendiri dan merasa menarik pelaku gitu atau menarik orang melakukan hal seperti ini kepada saya gitu. Ini yang tidak bisa dihilangkan dengan permintaan maaf, trauma gitu ya, rasa dilanggar gitu ya, batasan tubuh dan otoritas tubuhnya itu yang tidak bisa dihilangkan dengan permintaan maaf itu menurut saya. Baik Mbak Aka, mohon maaf, apakah Anda merasa merasa kotor, merasa jijik gitu dengan mengetahui bahwa foto Anda yang seharusnya untuk jadi online shop malah untuk kepentingan lain gitu? Mungkin seperti apa ya, kayak disalahgunain aja sih. Kalau yang kotor itu mungkin karena foto saya alhamdulillahnya masih memakai mukena, jadi nggak yang terlalu mengarah ke situ. Baik. Saya kembali ke Mas Heri. Mas Heri, kalau sudah seperti ini, korban tidak menerima permintaan maaf dari pelaku, tetap harus ke pidana. Apalagi saat ini sudah ada 10 orang total yang melaporkan ke polisi. Berarti pelaku ini hanya ITE, hanya dijerat Undang-Undang ITE. Ya, tadi kalau memang laporannya ke pihak kepolisian itu disertai bukti-bukti pendukung lain, tentunya kan dibuka kemungkinan adanya bahasa istilahnya mungkin yang biasa dikenal pasal berlapis begitu ya. Maka jeratan hukumannya juga bisa tidak hanya menggunakan satu ketentuan undang-undang saja, Mbak Nisa. Jadi mungkin saja bisa menggunakan KUHP-nya dan juga berbarengan dengan undang-undang ITE-nya. Karena tadi kita bicara hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, ketertiban masyarakat, walaupun secara artian tersebut tidak melihat dari dari jenis kelamin ya, baik laki maupun perempuan pasti dilindungi oleh hukum pidana. Tapi dalam konteks ini karena kita bicara dalam konteks korbannya adalah perempuan, maka memang perlu diperhatikan pasal-pasal yang relevan tadi agar apa? Ketika proses ini berjalan tidak mentah tadi di proses berikutnya kan. Dan ini memang dari awal sudah diyakinkan betul dengan menggunakan pasal yang tepat agar proses hukum yang berjalan dari sesuai dengan apa yang diniatkan atau disampaikan oleh pihak korban. Baik. Saya kembali ke Mbak Zoya. Mbak Zoya, saran untuk para korban apa yang bekal yang harus mereka bawa untuk melapor ke polisi dan juga agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi untuk model online shop, malah untuk penelitian untuk model online shop malah untuk memenuhi fantasi seksual orang lain. Nah ini agak sulit juga ya jawabnya, karena sebenarnya bagaimana sih cara pencegahan? Ya sebenarnya jangan jadi pelaku gitu kan ya. Bagaimana pelaku itu tidak untuk melakukan lagi gitu, karena apapun yang dilakukan oleh si individu ini kan dia punya niatan baik, tujuannya juga nampaknya jelas gitu ya, tapi disalahgunakan gitu kan oleh pelaku. Itu mungkin gitu ya. Kalau kita mau sehati-hati apapun, orang udah niatannya sudah jelek gitu, sudah negatif ya, agak sulit juga. Kita nggak bisa tahu kan bagaimana caranya, bahwa saya bagaimana memastikan bahwa orang yang memang meminta foto ini online shop atau bukan gitu. Jadi yang penting kan sebenarnya bagaimana ada efek jerahnya sehingga orang yang akan melakukan hal yang sama ke depannya lagi jadi berpikir ribuan kali gitu, bahwa saya nggak bisa gampang, saya nggak bisa minta maaf aja lalu saya lepas dari tanggung jawab gitu. Baik. Efek jerahnya menurut saya penting.
Baik. Terima kasih Mbak Zoya Emirin, terima kasih juga Mbak Heri Firmansyah, terima kasih juga Mbak Aka. Semoga proses hukumnya berjalan dengan lancar. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam. Pemirsa, polisi mengendus pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat adalah orang dekat korban. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.